Terpecahnya umat Islam menjadi dua golongan besar, Sunni dan Syiah, bukanlah sekadar perbedaan pemahaman, tapi bermula dari konflik politik berdarah yang mengguncang umat pasca wafatnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART itu semenjak era Abu Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART nek sono malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing liwat kuota, sing liwat quorum. Nah, itu kan ra ono bari. Kalau nate dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalnya bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa Sunni? Dan setelah merasa Sunni seakan-akan kita ini paling benar, atau yang di luar Sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah, itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wama alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi, ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan nggak jelas, artinya nggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan, wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan, jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Dari kelompok Ali sahabat sing bener Ali, dari kelompok Muawiyah ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Anut P3 kiai ini iku nak PKNU iku kudu buak salah si sitok. Lan nak kiai PKNU pidato wong kudu anut kiai, sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepakan kiai kula P3. Ah engko sing P3 yang ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepakan kiai kula PKNU. Lah padha era sahabat ki ngoten. Aku wis anut sahabat tepakan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar tadi pun buletan bro. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Eling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij iku darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau nggih madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, ngene jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, mbok grudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa nganggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. Padahal ning nggon madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, umpama niat gawe masjid lho.
Ndadekno bodali sini tok tapak gredok orang arah cukup. Nah, ada sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat bo haram mbak abang bo ijem bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darai Ali yo ngalalno darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar sih. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab, asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah, asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita, karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahan Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng jasane wong NU. Ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping dulu, sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar tuh rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu, di mana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Terus kemudian lagi cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahan Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare.
Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Ngelahirno kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena yang macam-macam wis pokoke kaya wong Indo saiki. Tenan mboten derek-derek iku mulai dhisik. Mohon begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Lah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi moh resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Basim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini, ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sabarani ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Dhisik endi tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Lah iku jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Terus pokoknya ahli sunnah iku wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi, dalam akidah anut Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau ini Indonesia ditarif ahli sunnah sapa ya Narayan, oh ya Muhammadiyah. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahlus sunnah. Okay. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso apa? Sing sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Ha repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah iku sapa? Sing ora jelas sikape. Lah anak Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti dipresideni sah Iran. Sairan itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng no mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika. Diterus samangke Ahmad Binejad niku mulai riyen Iran kok diciri khas sebuah negara sing wani napa? Amerika. Mbawani tenan Bores pokoke dadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah sesuai dari takrif pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika adalah Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarife sampean misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampean nak menangi lho jenenge kiai ra keturunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra keturunan dimulai tradisi PBNU sing tukang. Kiai desa mesti anak buahe PBNU. Lah genge sing Jakarta ora tau keturunan, kewapok. Lah takano bahasa Agur, jenenge riyen kiai jejer wong wedok UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai ra PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati. Sering metuki samu wedok ada salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik ku atasan. Ra dikritik keyakinane dekne ora pas kiai kok jajar wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora keturunan UF, ketuane kiai ini Jakarta, ora ana sing keturunan. Cara desa kiai jagongan mbek wong wedok iku ketuane kiai sini Jakarta. Ya ora trimo jagongan, koalisi. Yaitu kehidupan intelektual. Kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarit karena kecewa terus dadi napa? Khawarit.
kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur, terus dadi khawarij klunak-klunuk mbak gremang-grem. Ndak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi, ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda finnar, alaikum bil jamaah fa inna yadawu ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mulane kula umpama partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe, bukan oportunis ya milih yang itu. Kok sing cilik-cilik malah bulet ngono ngaten. Paham nggih? Mungkin yang cilik itu bener tapi bulet. Cara bahasa ini dari mainstream saja, yang umum-umum saja. Kan kula kiai kan buta lunga ra ketuan kira ketuan. Ana umume wong piye nggih, wae umume wong. Kula niku umume wong sing ringan-ringan saja itu sing umum-umum saja. Gitu tadi ya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kula baleni malih. Sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini kemudian ada takrif ahli sunnah itu sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzahib al-arba, cara bertasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi, nggih. Cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa al-Asy'ari atau Abdul Hasan al-Maturidi. Tapi mana ada takrif itu zaman Nabi? Wong Nabi ora menangi periode ini Abu Musa al-Asy'ari, ya ora menangi Abdul Hasan al-Maturidi. Zaman mau ngoten tok. Ahli sunnah sinten ya Rasulullah? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kowe ku anut aku lan anut khulafair rasyidin. Iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. Tunggale zaman Basim Asy'ari enak karo anut Basim, nek ora putu. Jare sepuh ya putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putune. Kula ereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune niku ora bangga. Mergo ager wong nggih seputune. Lho nggih to nggih. Misale Mbah Hasyim Asy'ari kiai top. Nah Mbah Hasyim cek dhewean kabeh wong menapa dawuhe Mbah Hasyim. Era anak rek 6 mbok 5. Lah nek era putu karek ngitung kan. Anak 5 dan anak 5 anak putune wis salah. Sawe. Putune madhabe beda-beda. Wong kula mondok sarang nggih menangi. Istilah sarang riyen Bani Ghazali, madrasah sarang namine Madrasah Ghazaliyah. Era Mbah Ahmad Bani Ahmad. Era Mbah Zubair Dugdeng, alim terkenal istilah Bani Zubair. Samangke pun benten malih. Putrane Mbah Zubair itu banyak. Nggih, putrane Mbah Zubair banyak. Nah, kebetulan yang punya nama besar Kiai Maimun. Ya ada sendiri Bani Maimun, yang satu Bani siapa? Bani. Ya sama Mbah Zubair, tapi era anak kan sudah beda kan? Lah Basim Asy'ari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, wong mesti daerahnya Basim Asy'ari. Era putu. Gus Dur ya putune, Lili Wahid ya putune. Anake Ki Wahid piyambak pinten? Urung anake Pak Yusuf Basim piyambak pinten? Misalnya anake oh pirang-pirang kabeh ketika tukaran alasan aku ya putu, iku ya putu. Sing dinggo genderane mbae ayo. Lah niki kula cerita. Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar wali terkenal. Ya wong dadi putune ya bangga, tapi saiki putu-putune ora bangga. Mergo angger wong ya putune. Lah anak sebagian anake sing seneng wayo, ora angger wong putune. Wong di antara dzurriyane sing seneng wayo. Angger wong ya putune. Ini masalah-masalah yang itu tadi ya. Kemudian ada persederhanaan intelektual. Kayak masalah ahli sunnah itu. Sing anut Sayyidina Ali jari anut sahabat, sing anut Muawiyah jari anut sahabat. Termasuk sing anut Ibnu Abbas, sing anut Abdullah bin Umar. Di mana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok. Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti mazhabnya Abdullah bin Umar. Karena saat ada konflik Ali Muawiyah, beliau itu bersikeras orang melok-melok. Beliau tetap mengajarkan sunnatul Rasulillah tanpa berpihak kelompok. Tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa. Hanya kecewa itu gedon dia ramel-melok. Ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan ramel-melok itu ya terus repot. Nggih terus sampean saiki pikir mau nih. Saelek-eleke wong melok P3 atau PKB iku melok nentokno kemaslahatane Jawa Timur, mbuh Bojonegoro, mbuh apa. Tapi saapi-api wong ra melok-melok, nentokno mudun lho ra melok-melok. Sehingga ada mazhab ahli sunnah sing wajibno wong kudu melok-melok.
Karena saapi-api wong ra melok-melok iku ndak ada yang dikaryakan, nggak ada yang dipekerjakan. Nggih, misalnya taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN. Saelek-elek melok iku mesti melok mikir nasib bangsa. Tapi saapi-api ra melok-melok ora ono sing mbok lakoni. Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam kayak kudu melok salah siji. Bukan apa-apa ya nganggo perhitungan amal. Kalau lama ya pakai perhitungan apa? Amal. Sebab itu ketika ada waqatil Jamal, ketika Sayyidina Ali bentrok be Aisyah, itu ya sahabat ada yang melok Aisyah, ada yang melok Ali, ora kok terus muni ra melok. Melok. Ya tapi itu tadi kula wau matur teng awal, ketika Rasulullah dawuh kowe wanut aku lan anut sahabatku, dawuh iku masih normatif. Artinya normatif ketika sahabat kepemimpinane tunggal jelas anut Abu Bakar. Lah nek saiki sahabate dhewe wis tukaran. Iku tunggale ana wong dawuh kowe anut kiai, mati urip donya akhirat anut kiai. Lho urusane kiyaine dhewe wis beda be. Ngono urusane kiyaine dhewe wis beda. Ya iya misalnya kiai PKNU kan ngono alasane kowe anut kiai, anut sapa ora anut ya empun Mbah, tapi kiai kula P3. Mau cari kiai P3 kowe mati urip anut kiai empun anut Mbah, cuma kiai kula PKB. Lah ini masalah. Lah ahli sunnah itu kayak itu, posisinya itu begitu. Nah, kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bulat ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh Basim Asy'ari, Bafadul ulama-ulama Indonesia, terus gawe takrif sing sederhana. Ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah sing disahkan Muktamar teng Jombang. Ahli sunnah pokoknya panduannya begitu. Fikih aja sampai metu ka madzhabul arba'ah. Tauhid aja metu ka Abu Musa Al-Asy'ari atau Abdul Hasan Al-Maturidi. Tasawuf anut Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau anut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, atau Imam Ghazali ya kayak itu. Artinya umpama bebas ngeri. Misalnya bebas ngeten. Fikih anut Dawud Adzairi, ora selingkuh terus ki misalnya. Oh, Dawud Adzairi syaratnya kawin kaya wong selingkuh. Mesine fikih anut Dawud Adzairi ya barbaran dah. Oleh kawin mut'ah, oleh kampun apa wali, ora seneng hotel seksine supir tok terus kawan kawin. Lah umpama tasawuf anut Ibnul Arabi utawa anut Al-Hallas, apa ora wahdati wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti. Untunge tauhide tasawufe kon anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing kaya umume wong. Beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah munggo tasawufe anut Ibnul Arabi, apa ora wahdati wujud utawa anut Husain Al-Khallat apa dadi Siti Jenar. Paham ya? Jadi orang gunane dibatasi, nek ora dibatasi liar tenan. Paham ya? Ini masalahnya bandingannya ekstrim. Misalnya fikih kok kowe anut Dawud Adzairi. Kaya apa? Nek kenakan ngomong sing mut'ah. Mulane angger ngaji muin Wahab angger nyritakno syaraté kawin nganggo wali khilafan di Dawud Adzairi, nganggo syahid ya khilafan di Dawud. Mergo cek dendam ulama-ulama beda Adzairi. Syaraté kawin kok gampange ngono. Paham ya? Lah santri dendam mek madzhab dhewe mergo syaraté kawine santri kudu nglibatno bapake wali. Lah kadang bocah wis pacaran bapake ra setu. Dadi santri rata-rata nganti Joko tuwa ya korban madzhab sapi. Mergo bocah wis gelem bapake ora gelem. Lah bapak ning gone fikih Syafi'i dilebokno rukun. Dilebokno napa? Rukun. Angel langkane. Lah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kula nggih matur nuwun nggih. Saya pikir kados Basim Asy'ari, kados Mbah Fadl, Kiai Memun, kiai yang alim riyen Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum yang bertanggung jawab terhadap proses pesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih. Lewat muktamar di Jombang atau musyawarah besar tidak tahu saya, itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan tuh mudah. Ya tadi andai kan tidak disederhanakan begitu, kayak kasus-kasus di kampus itu. Di kampus karena saking hormatnya terhadap nilai intelektual, tasawuf manapun diambil. Termasuk tasawufnya Jalaluddin Rumi, tasawufnya Ibnul Arabi, tasawufnya Husain Al-Hal. Sehingga mereka enak saja wae Jumatan untuk nganggo tarian, jenis tarian Rumi, gak usah Jumatan. Kok tarian Rumi ya ibadah, Jumatan gini apa? Ibadah. Kok Jalaluddin Rumi wak gadah tarian apa? Rumi. Jadi nek eling pengiran mbek joget.
Nah muga kita tasawuf pemiku iki joban dua bejo joget. Ora lucu. Mergo saiki joget itu kan si arul fasaqah. Wong bayangane joget yo Inul utawa Dewi Persik. Lah momo ahli sunnah anut Jalaluddin Rumi. Sing juga Inul tok para kiai tukang joget. Ora lara kabeh. Sebetulnya Jalaluddin Rumi itu ya orang soleh. Karena logikanya masuk akal. Kalau orang bisa asik dengan musik untuk hal-hal yang mungkar, masa kita kalah asik dengan Tuhan? Kalau orang bisa joget karena alunan musik, masa tidak bisa joget karena alunan nyanyian Tuhan? Wong iso nyanyi, iso joget mergo lagu munajat cinta, ayat-ayat cinta. Masa iso joget mergo cinta ning pangeran. Makanya tenggene Jamul Jami' teng kitab-kitab fikih mengatakan, kita meyakini kalau Husain Al-Hallaj adalah orang soleh. Kita meyakini kalau Rumi orang soleh. Ibnul Arabi juga orang. Karena mereka berangkatnya itu ya dari keasikan dengan Tuhan. Sampai delok teng Imriti. Imriti itu satu kitab yang dipakai semua pondok di Indonesia. Tapi membayangkan satu prosesi mahabbah juga wong joget ya nari, yang nganggo gitar. Sampai orang Islam fa usribat makna dhamirisani fa uribat bil khanibil alhani. Fa usribat mongko wis dadi campur apa makna dhamirisani. Inti maknane dhamir saan. Fa uribat mongko diekspresekno apa makna dhamirisani. Bilkhani kelawan nagomatul autar. Alkhan itu artinya itu tali gitar, senar apa? Gitar. Bil alkhan kelawan biro-biro nyanyian. Di wong nak wis tasawufe mahabbah ning Allah dhuwur iku wis ra iso muni Allah ra iso. Muni la ilaha illallah wis ra iso kesuwen. Selak senenge ilang. Akhire mau faus ribat makna domiris san. Sing ana mau hu tok. Mergo kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pemirsaan, sing pemirsaan nak hune tok. Annahu saat temene kelakuan saan la ilaha illallah. Sebab itu tasawuf itu kan ana urut-urutan. Nak mubtadiin wiridane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engko rondok kelas mutawasid Allah. Kelas paling tinggi hu tok ora repot ke. Lah saiki wong tasawuf hu ora karepe. Dadi ora Allah ora la ilaha illallah tapi napa? Hu. Tapi mon usribat artinya sudah tercampur aduk tengati. Fa usribat makna domiris san. Lha niku nak mon usribat niku dengan sendirinya nari. Jadi itu terus disebut sakniki secara sejarah karena yang memulai itu Rumi disebut tarian Rumi. Iku eleng pangeran asik sambil nari. Nah, kalau nanti mau coba kitab Masnawi, macam masuk akal. Tarian Rumi itu kan ada filosofinya. Misalnya tangan kanan menengadah ke langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Jadi intinya filosofinya itu tangan kanan ngambil rahmat dari langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Nah dari canom-nom karena sing nari togus. Nah sing nari artis yang menarik, nah ora ya ora. Mergo bareng diperagakan wong jenggoten tuwek-tuwek ra ono sing delok. Bareng ning kampus diteatrikalno sing nari mahasiswi ayu-ayu wong do delok kabeh. Lah deloki krana filosofi cinta apa krana cinta penari lah iku sing perkara sing waring perkara ra niku. Bareng sing nari wong ayu kan menari. Lah iku sing menarik iku filosofi nari. Ini apa penari? Penari ini. Nyatane nek sing nari wong sepuh ya ora menari. Nah mari perkara bolak-balik esuk nafsu napa? Mari perkara. Tapi memang begitu. Lah andekan ini kalau cerita malih, andekan para kiai-kiai kita dulu tidak memutuskan tasawuf anut Abdul Qasim Al-Junaidi, tentu kita liar. Bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibnul Arabi atau milih Husain Al-Hallaj atau kalau di Indonesia terkenali milih Siti Jenar. Ora manunggaling kawula ing Gusti. Endi Siti Jenar? Ana Siti Jenar sing ana Allah. Bareng. Lah ya Allah ning ndi? Ning kene anane makhluk apa golek. Akhirnya budak-budakan balik kali jogo nih. Repot kan wis ngoten terus dipateni jarene. Bareng dipateni darah jari tulisan la ilaha illallah wis repot ra ono buare nane. Kaya Husain Al-Hallaj ngoten niku. Mafi JB illallah ning saku anane pangeran. Ora trimo apa takoki pangeran. Husain Al-Hallaj ra ono. Wiridan la ilaha illa ana ora disembelih wong akeh kuwi. Mari perkara lha dhekne padha dene.
Iya, karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan muni illallah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab. Kowe nganti roh wong liya berarti kowe ora iso nyekseni pangeran. Saat kowe nyekseni pangeran ora iso ngomong liyane Allah, akhirnya ya muni Allah tok. Takoki Husain Al-Khalal ning ndi ora ono sing ono Allah, mergo dhek nganggep donya iki al-adam mahdu. Sebenar-benar tidak ada. Ya muni Allah tok niku. Wiridan muni anal haq. Ana dzul jalali wal ikram ora sembelih wong akeh. Dasar sing komentari wong fikih ora dong. Sing ngene wong fikih ora dong. Ilmu ngoten mboten apa? Dong. Ya ora sambung itu sembelih. Wong fikih mulai dhisik fatwane khas, gak cocok nyembelih. Ya nganti saiki gak cocok muni rasah muni. Mulai dhisik hobine ngukumi wong. Sampai sak gedene Husain Al-Khalal dihukum. Ya begitu. Makanya kita harus terima kasih ya di NU itu begitu itu tidak mudah proses pengambilan keputusan begitu tidak mudah. Misalnya tafsir ya terus disuruh pakai Jalalain. Kenapa tidak pakai tafsir yang lain? Misalnya pakai Fakhrul Razi. Ya tidak mungkin karena ya itu tadi banyak khas-khas Fakhrul Razi yang susah diikuti. Sehingga yang standar yang mesti muktamad ya kayak Imam Suyuti. Meskipun antara orang alim sendiri ya berpetualangan, kadang cari Ar-Razi, kadang cari Zamasari, kadang cari macam-macam. Yaitu ya disederhanakan. Mohon ya terus lewat ngaji ini jenengan biar ngerti bahwa semua proses aliran-aliran itu adalah proses intelektual yang ditempa oleh sejarah, oleh luka sejarah. Termasuk luka sejarah yang mau dirunut itu mergo bar tukar. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah. Kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30 pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena saya, jadi sahabat dulu, gonita ini waktu maghrib kapan ini, Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu padang jinglang, meskipun wis hurubus samsi. Jadi gak usah nganteni peteng apa, dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan apa? Satu kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan wong kuno seneng darani iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ki? Nak darani kriting kan. Ana wong darani gak iku rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jenenge. Yo ajane kan ra mendesak coba misale upil barani upil sebab apa ya? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes? Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mangkel. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono tok. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ya ora masalah, asal nama yang disepakati. Yaiku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus
Anake ra paham. Darah iku apa kan bingung. Makanya pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuh iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane, butuhnya gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darani wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongakno kowe. Mulane masyhur ana wong sampai dadi valid iku mati separo gara-gara bar wudu terus ngidak-ngidak bekase wudu. Jare ben malaikate mati. Mergo ndekne krungu hadise Nabi bekase wudu dadi napa? Malaikat. Mbah lha wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa? Mati separo. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu. Malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono. Sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling. Mun nang ngandel kula. Nak sampean gak kepengen napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampe ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yaqilun li kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Oh orang modern enggak percaya sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging mangan uyah. Sing mari emosi ora di dhuwit. Itu kan sepakat gue kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, itu mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena ahli ilmu medis darah Nawa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Yang penting manusia butuhnya roh jenenge. Nah, makanya ini problem. Nah, problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angka hitoaka fabasorokal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadaro makduro itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyata ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra di duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek ndekne ngono iku ya kersane Allah. Kersane Allah iku apik. Biasa, masyhur itu di tirak tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Baqir itu dinyak uang. Nyuwun sewu bahkan sebagian riwayat sampai diidoni. Dia asik saja lewat. Ketika ditanya, yang ngenyak itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Baqir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti qadha qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar nggak apa-apa, nggak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat, ulama dulu, malah ngirimi uang. Jadi kirim no duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya terus menghayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham penggaweamu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi, orang gue analisis. Wah ini yang akan menang 01, karena gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dek nih tantang ya, jajal nyalon bupati ora wani deh. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya deh. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni ora di seminar no. Sama seperti tentang
tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fi ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam be. Karena ada kaidah tadi apa? Yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fi ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus ditanyakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, ditakut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak takut, enggak menarik coro publik. Baru saya malah lebih lagi takut lagi. Gak penting bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir akhirnya enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek gak ada gini-gini sing ono pecute malaikat ra ono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah yo kena apa mbok arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini mbok arani negatif, mbok arani positif? Kan iso wae dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? Andekan dari awal kamu bikin gitu. Kethu iki jenenge apa kan? Ireng. Misalnya mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta ora? Sah. Dong ta ya? Oh pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya? Paham ya? Paham ya? Wis mulai to. Mau awas gambar kok. Debat apa padha ra mutune. Debat ku ambek aja anak debat kowe ra gelem gak trimo maksudnya. Mau aku mikir suwe kok. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Terus anak ngombe geni. Paham ya? Jadi yes ngono iku jenenge geni, angger sing panas ngono iku jenenge geni. Nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dol-dol. Lah sama dadi nak debat agama, pokoke cara aku bledek iku malaikat wis jare Ruhin, kok iku Gus listrik aku tau ngaji ilmu alam. Ya wis yang penting sepakat, nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dol, ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo ya. Jare nyekel bledek. Tapi kira kurang pegawean bledek kudu cekel. Tapi aku menawa ya buyutku ngene ku, kula turunane wong jaduk. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh napa? Nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Iku jenenge wa 'allama Adamal asma. Nah, ana wong kena setan itu kan supaya mire kan. Tapi kalau nanti diparani niku, tiang sing tukang golek setan. Nanti jadi rezeki nih, memang profesinya berburu setan. Nanti sowan kula, tak takoki lha entuk apa Kang? Angsal arta. Profesinya berburu setan jadi untuk duit, wis dadi entertainment.
Fastafti data kowe lho setan orang untuk setan tapi untuk duit. Fastafti mongko takok sira ing kafir Mekah istaghfir tegese takok sira kufar Mekah ta ing kafir Mekah takiran kelan takok sing netepno hukum atau bihan utawa krana niat nyepelekno utawa niat ngenyek. Kowe takokno wong-wong iku ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Ahum ana ta kufaru Mekah utawa umume wong kafir sapa wae iku asaddu iku luwih dahsyat apane khalqan penciptaane. Amman ana ta dibanding wong khalaqna kang gawe ingsun ing man minal malaikati sing pira-pira malaikat wasamawati lan pira-pira langit wal aradin lan pira-pira bumi. Wa malan perkara fi makang dalam samawat lan aradin. Wa fil ijani lan ing dalam nekakno biman klan man taglibun utawi menangno lil uqala. Nu taglibul uqala mutaglibun lil uqala. Wonten al napa wonten al langsung ya? Taglibul uqala antene. Maksudnya taglibun lil uqala apa taglibul uqala? Taglibul uqala. Jane biasane orang ngono maksud ning ngarep-ngarep taglibun lil uqala no taglibun. Temriki langsung ya. Taglibul uqala utawi menangno sisi domir sing duweni akal. Inna satamne ingsun khalaqna gawe ingsun gum ing para manusa. Nah itu loh, engko tak wari domir. Pokoke ngaji iki kula enggak akan pernah bosen nerangno carane ngrujukno domir teng Quran. Mulai kula ngaji awal teng pundi mawon. Aku yakin jarang wong iso. Nek ibu-ibu iso kathah tapi jarang wong iso. Terus nek diterangno ya ora mesti paham. Dadi wes tapi dirungokno wae gak paham-paham lah ibu-ibu paham nyenengno guru. Inna satamne ingsun khalaqna gawe ingsun hum ing para manusa. Terus dari Imam Suyuti aslahum. Tegese asal usule manusa rupane Adam mintinen saking lemah lazibin kang lengket. Cara kene tanah liat. Lazimin apa lazikin? Lazibin apa lazimin? Lam alif za. Tenahane bodoh ning. Di dalam kurung di luar kurung lazimin. Iya nak Qur'ane lazim karuan mintene lazim. Sing iku lho sing tafsire iku. Ana Qur'ane karuan lazim bocah karuan. Mintinil lazim terus lazimin tegese kang nemplek. Lazim manane netepi, kang netepi manane netepi ku gak mire-mire lho. Kowe diutang itu kan gak mire-mire, iku jenenge lazim. Jadi bahasa Arab utang luzum apa? Luzum itu selalu menghantui, selalu netepi itu jenenge apa? Lazim. Lah manusa digawe saka tanah sing lazim. Manane lazimin kang netepi, yalsiku kang nemplek opotin bilyadi ing tangan. Anal makna satemene makna iku ana khalqahum satemene gawe manusa dhaifun. Ana khalqahum satemene awal penciptaane manusa dhaifun apes. Menawi fala takabbaru mongko aja sombong sapa annas diingkari nabi lan ngingkari kanjeng nabi wal Qur'an lan Qur'an al muaddi kang iso nekakno apa ingkar ila halakihim maring rusake annas. Ila halakihim maring rusake annas. Ya ila halakihim maring rusake annas al yasir. Al yasir ngoten nggih. Mbah maksudnya kita bahasa enak wae tapi di barbar malah saya enak iki. Ilaha lagi. Wal al mu'atti ilahi alagi. Masa kabeh alisir wae mau gifat. Ilaha lagi. Ya aku lah maknane ya iso tapi lucu. Dadi ilaha lagi maring rusai annas al yasira ing dalam waktu sing cepet. Di mana al-yasir masuk halak kok sifatnya sidik. Ilaha lagi. Kabeh al-yasir apa punya? Mana nih bu? Ya yasir mesti sidik. Maksudnya itu gue koro-koro. Maksudnya rusak sing sidik apa rusak yang dalam zaman sing sedelo? Gak kira-kira sing dimaksud Imam Suyuti. Apa hen? Mos, saingan orang tahu bener. Ilaha yang menjadikan mereka rusak di zaman yang cepat apa rusak sing sedikit. Lah iya. Mestine macane al yasira nak ngono apa? Dadi nazak khofin. Harokat mau bawa emjong. Al yasiri apa yasira, ha? Kowe jare sapa? Jare harokat. Gila lagi.
Tamanani ngawur tapi bener. Atok ngawurku timbang hati-hatimu ya. Dadi al-muaddi. Wis kadung warak pangeran ngawurku sik apik timbang hati-hatimu. Dadi kadung menangan. Al-muaddi fala yatakabbaru bi ingkarin nabi wal Qur'an. Al-muaddi kang nekakno apa ingkar ilaha lagi maring rusake kufar. Wong ingkari nabi iku mendatangkan kerusakan. Mestine iku al-yasira ing dalam zaman sing cepet. Nah, apa mana nih al-yasiri rusak sing sithik. Maksudnya rusak iku seru apa sithik? Seru. Jadi rada aneh maksud itu. Ayo milih partai al-yasiri atau al-yasira? Aneh rada. Ono sing salah gitu. Maksudnya iku ono sing apa? Mulai ngarep Imam Suyuti gak konsisten, gak karu-karuan. Ya, tapi ya mau lama. Saenake dhewe cek bener. Timbang ke hati-hati cek bener Imam Suyuti ngawur. Ya ngono cung ya. Gak mungkin nggih manfaat ayah halak kok disifati apa? Sir gak mungkin. Gak mungkin halak kok disifati apa? Anna khalqarum tu. Gampang kira mungkin rusak sing gampang. Ya padha wae cek nak gampang bagi Allah yes. Sana. Pokoke paham ya. Pokoke pilihane mau. Jadi pilihane iku yes pokoke ngene. Pokoke ngawur ya kena sementing pinter. Wong tafsir mon. Mengke kula terangaken gampang-gampang. Mun sementing tak sampean tak jak mikir kok ketok edong. Mung kan isi sosor wis maju wis. Bal ajib tawayas khorun. Bal tebal intiqalin karana pindah menika den sangi siji tujuan ila akhara maring tujuan sing liya. Wa huwa utawi iki baliku wa huwa utai al intiqal akhbaru ngabarno bi khalihi kelawan tingkae manusa wa halihim lan tingkae wong akeh. Bal ajib tawashurun. Bal ajibta kados ini kira ae kita bal ajibta balik gawok sira. Sebagian kira bal ajibtu kan ekstrim sitok ajibta sitok ajibtu. Padha-padha kira asapa. Ajibta iku kowe nak tu ingsun. Nami kira asapa iku ya aneh. Ya tapi kok ilmu kudu mbok rungokno aneh ra aneh wong ilmu. Kaya kowe kadung muridku aneh ra aneh kadung murid stompo ae ajane ya aneh. Bi fatita iklan fathata khitoban kharingi tabilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin takdzibihim tekse sanging oleh gorono kufar iya ka ing sira Muhammad. Wa yashurun wa hum yashurun. Wa hum ta kufaru Makkah yashuruna iku padha ngrasa aneh sapa kufar minta ajubi ka saing gawak sira. Wa idza dzukiru lan nalikane denelingna sapa kufar wa itu tegese dinasihati sapa kufar bil Qur'an iklan Qur'an ayat kuruna ora padha eling sapa kufar la ta'iduna tegese ora nampa nasihat sapa kufar. Wa idza ra'aw nalikane ngali sapa kufar ayatan ayat kan sika kil qamari ka dene pecah rembulan yastasiruna iku wa idza ra'aw ayatan yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastahziuna tegese yastahziuna apa yastahzun diuna, iku kurang wawu ya. Wawune piro, Pak? Ya wawune hamzah le dul. Gak bar wawu ade hamzah iki ana wawune ta. Ana nggih, Pak? Nah, ana berarti hamzah rontok digeser mus. Wae ana wawune hen. Wawu sitok kan ade hamzah, sing wawu jamak. Yasta ya macane yastaziun karo. Gak iku lho, bocah dase Hamzah lho nang ndi bocah. Oh, dasar Madura ya. Madura iki palsu, wis uripe ning Yogya, lahire ning Yogya. Yo ora macane yastaziun to. Oh, jo yastazin. Gak Hamzah itu digeser ning ngarep utawa dikai Hamzah sitok iku ade wawu. Sing sitok wawu apa? Jama. Berarti kan kurang wawu sitok nggih Misbah. Wes sampean piro wawune? Sing loro ana ngaco. Kalih. Oh maju kita pem berarti. Kemungkinan itu maju. Maksudnya kena wawu loro tenan. Sitok ada Hamzah. Sitok jama. Wes lho boten. Utawa nak wawune sitok Hamzah digeser mengarep kan. Dadi Hamzah ben dhewean apa? Lah iya Hamzah digeser kan ning kono dhuwure ta ngarepe. Nah, iku bener nah iku. Tapi nang ning ngono ya khot biasanya wawu gitu. Nak tulisan Quran kan hamzah ning ngarep, wawune ning guri. Kaya apa? Ning gone Quran niku inna ma'akum, inna ma nahnu
mustaziun. Ya hamzah digeser mengarep. Wawune ning guri, ben wawune dadi wawu napa? Jama. Utawa wawune wawu pertama ada hamzah, wawu kedua jama. Dong ya. Madura, dong. Apa merdeka Madura? Merdeka sangka kemiskinan rasa kaya Indonesia maksudnya. Ya iku tenan ojo sampai salah lho, sini-sini wong. Khot kok tak terangno, khot itu pancen jangel tenan. Ya potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah napa? Hamzah, yang satu wawu jama. Atau kalau wawunya satu hamzahnya digeser. Mergo nek hamzah yang ngarep dhuwure wawu iku kok dadine wawune sitok. Lah kuwi kitabku yo keliru, tapi sing maca kan bener. Nah, kitabmu bener sing maca keliru. Dadi aku asline kitabku lah yo keliru, tapi kan gak masalah. Gak ada akibat apa. Enak di kitab bener ra iso maca. Ambek kitab salah. Iso wae enak dihen. Enak di bojo ayu iso ra iso ngrayu, mbek elek iso ngrayu, enak dihen. Enak elek ra iso apa? Enak. Yo ora gelem mbek kowe ngono. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kadensus pernah disewani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahum min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana dia silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya kiai Nusantara atau kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Inna wuha la yardo anil abdi idha akalal akla fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Itu redaksinya, inna itu sesungguhnya. La yardo juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan.
Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua lah, kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika. Kamu punya uang, kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin aka'ana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah. Semua, saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok. Pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut falatadaan dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan, dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, yang santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubaya. Atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan.
Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Enggak ada nasi mati, enggak ada istri belum mati. Penting mana? Ya enggak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian itu riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wanar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini enggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sanad takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno apa piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pas? Pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua. Gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh, sama-sama orang itu. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang nganggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita.
Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga enggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Iya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur enggak menghasilkan uang gitu. Tapi juga enggak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam, itu kiai kok udah tahajud, kiai kok udah witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu udah kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejlok-gejlokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Gitu. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz amma itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya, dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda,
ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna soba penal ma'a soba. Thumma syaqaqnal ardo syaqqa. Fa'ambasna fiya habba wa inabau wa qadba wa zaitunau wa nakhla wa hadaika khulba. Terusannya apa? Mata'al lakum. Silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang. Dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan gitu. Ya mungkin kita juga senang karena memperbaiki hidung kan kalau kita besanan gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi apa? Makanya saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di Muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun. Memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu udah ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, Gus. Saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan? Iya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Enggak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wakulu mirizki, silahkan makan-makan. Jadi Islam itu yes. Iya, makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten guys, pokoknya sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan itu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami. Sehingga dibawa pedagang saja ya kasil. Gitu. Dibawa orang yang kedonyan gak jenengan juga
kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba, saya tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua mu'in, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin nggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya itu. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja. Termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal. Ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim. Salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia. KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah, apa terus tidak tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar.
Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja saya ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi. Analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid, itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah, kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan, kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakduna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada itidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren Rabbana do pangeran kita laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik itu tasbih terus gitu. Enggak ada yang nyari uang, enggak ada yang cari won ya. Apa won ya kalau bahasa. Kalau di sini enggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua Kiai Haji Maimun Zubair. Enggak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestorika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya. Semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan pujian itu pasti memenuhi langit, juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar. Di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea, ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wamilul ardi. Keren kan teman? Oh keren sekali, bukan sekedar keren, keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi, ya karena itu. Ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, semacam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Enggak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris. Jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu
luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran, itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan. Kayak di Argentina dan sebagainya. Itu nanti suatu saat juga penuh dengan pujian. Karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, ada usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya nggak diservis kemudian mutung terus pulang ke Indonesia, ini jadi masalah. Tapi saya juga agak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja. 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka gitu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax. Memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok. Tapi tetap sholat.
Singkat cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kayak Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya. Gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas. Tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas. Tapi jamaahnya baik yang peduli nasibnya. Tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di PHK. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung. Wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin. Kemarin asar tidak ngimamin. Terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak. Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka. Tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting. Jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Enggak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih. Semuanya Mesir. Itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang, orang yang nggak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya. Kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang dolim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana abah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti, jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak, sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita. Karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul.
Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Ketika beliau intakola ila rafiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabi'in, diteruskan para wali songo, diteruskan sayang sampean yang jauh di bawah wali songo. Sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu wali songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Kelayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak, enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duitan, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini saya tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya nggak mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman. Yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon. Nggak tahu saya nggak tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan di sampean. Alhamdulillah kita sama-sama sudah dengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Bah tercinta. Semoga bermanfaat bersama channel Barokah Ngaji dan menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.